Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Profesor Anwar Ma'ruf selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi membran. Pada kesempatan kali ini, saya Azaria Zaneta Zahra dengan NIM 24030200017 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Fabrication and Characterization of a Polysulfone Graphene Oxide Nanocomposite Membrane for Arsenate Reflection from Water. Dalam bahasa Indonesia, jurnal ini berarti fabrikasi dan karakterisasi membran nanocomposite polysulfone graphene oxide untuk penyisihan arsenat dan dari air. Untuk PPT ini di daftar isinya itu ada yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini mencakup teori tentang mengenai PSF dan GO. Yang kedua itu ada tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang kelima yaitu kesimpulan. Oke, masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Arsenik yang pertama yaitu arsenik merupakan kontaminan berbahaya dalam air. Yang kedua yaitu arsenik bersifat toksik dan karsinogenik. Yang ketiga yaitu teknologi membran banyak digunakan untuk pengolahan air. Yang keempat yaitu membran polisulfon atau PSF memiliki stabilitas tinggi tetapi bersifat hidrofobik. Yang terakhir yaitu modifikasi dengan graphene oxide atau GO dilakukan untuk meningkatkan performa membran. Oke, pada gambar ini yang gambar yang air tercemar ini, yang pertama itu dapat disebabkan oleh berbagai kontaminan, salah satunya arsenik. Arsenik ini merupakan zat beracun yang dapat ditemukan pada air tanah maupun limbah industri. Jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan organ, bakteri, kerusakan organ, bahkan kanker. Karena itu diperlukan teknologi yang mampu menghilangkan arsenik dari air. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah teknologi membran karena prosesnya sederhana, sehingga mudah mengalami fouling atau prosesnya sederhana sehingga teknologi membran ini efisien dan dapat mampu memisahkan kontaminan dengan baik. Namun membran polisulfon atau PSF ini masih memiliki kelemahan yaitu bersifat hidrofobik sehingga mudah mengalami fouling atau penyumbatan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penelitian PSF dimodifikasi menggunakan graphene oxide atau GO agar performa membran menjadi lebih baik. Kemudian ada polisulfon dan graphene oxide. Di sebelah kiri, ini merupakan struktur kimia polisulfon atau PSF. Keunggulannya itu ada stabilitas termal tinggi, yang kedua itu tetahan bahan kimia, dan yang ketiga itu ada kekuatan mekanik baik. Kekurangannya itu ada hidrofobik dan rentan fouling. Kemudian untuk graphene oxide sendiri ini tuh ada struktur graphene oxide atau GO. Yang GO ini merupakan material berbasis karbon yang memiliki banyak gugus fungsi oksigen seperti gugus hidroksil, karboksil, dan karbonil. Karena adanya gugus-gugus tersebut, GO menjadi lebih hidrofilik atau lebih mudah berinteraksi dengan air. Oleh karena itu, GO ditambahkan ke dalam PSF untuk meningkatkan performa membran. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah membuat membran nanokomposit PSF atau GO. Yang kedua yaitu melakukan karakteristik membran yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu menguji kemampuan membran dalam menyisihkan arsenat dari air. Kemudian yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pembuatan membran PSF atau GO. Ini menggunakan teknik fase inversion diikuti karakteristik dan pengujian kinerja membran. Untuk penelitian ini diawali dengan sintesis graphene oxide atau GO. Setelah GO berhasil dibuat, GO dicampurkan ke dalam larutan casting PSF atau GO sehingga akan terbentuk larutan casting. Kemudian dilakukan proses
Fase invasion ini untuk membentuk membran. Setelah itu kan membran terbentuk. Setelah itu membran terbentuk dilakukan karakteristik seperti FTIR, Raman, SEM, AFN, dan contact angel. Setelah itu dilakukan pengujian flux air dan uh, uji rejeksi arsenat. Uh, Pengujian rejeksi arsenat ini bertujuan untuk mengetahui kinerja membran. Kemudian yang keempat yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada karakteristik GO. Karakteristik GO itu ada tiga, yaitu ramen menunjukkan puncak D, G, dan 2D. Yang kedua itu FTL menunjukkan gugus hidroksil dan karboksil. Dan yang ketiga yaitu GO berhasil disintesis dan bersifat hidrofilik. Hmm. Untuk eh, yang pertama yaitu ada ramen dan FTIR. Untuk ramen dan maaf, maksudnya itu ada dua grafik, yaitu ada grafik Raman dan FTIR. Pada gambar sebelah kanan merupakan hasil pengujian Raman. Di sini terlihat adanya dua puncak utama, yaitu di Gibbon dan Gibbon. Gibbon dan Gibbon. Di band ini menunjukkan adanya cacat atau ketidakteraturan struktur karbon akibat proses oksidasi. Sedangkan Sedangkan yang Gibbon ini menunjukkan struktur dasar karbon pada graphene oxide. Ini munculnya kedua puncak ini menunjukkan bahwa GO berhasil disintesis. Kemudian untuk grafik sebelah kiri ini merupakan hasil FTIR. FTIR ini digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada GO. Terlihat beberapa puncak yang menunjukkan adanya gugus hidroksil, karbonil, dan karboksil. Keberadaan gugus-gugus tersebut membuat GO bersifat hidrofilik sehingga cocok digunakan untuk meningkatkan performa membran. Kemudian ada morfologi membran self. Morfologi membran self. Ada tiga, yaitu PSF murni. Yang pertama yaitu PSF murni memiliki struktur spong. Yang kedua itu penambahan GO menghasilkan finger-like pore dan makrofage, dan yang ketiga yaitu porositas meningkat. Pada gambar sebelah kiri ini uh, pada gambar sebelah kanan ini menunjukkan hasil pengamatan morfologi membran menggunakan SEM. Pada membran PSF murni terlihat struktur yang lebih padat. Setelah ditambahkan GO, terlihat struktur pori-pori menjadi lebih terbuka dan lebih berkembang. Terbuka dan lebih berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa GO mempengaruhi pembentukan struktur membran. Struktur yang lebih terbuka ini nantinya akan mempermudah air untuk melewati membran sehingga flux dapat meningkat. Kemudian di sini tuh ada uh, hidrofilisitas membran. Uh, Pada bagian pertama, ditunjukkan hasil pengukuran hidrofilisitas membran menggunakan nilai contact angel. Semakin kecil contact angel, maka semakin hidrofilik. Contact angel ini digunakan untuk mengetahui seberapa mudah air berinteraksi dengan permukaan membran. Semakin kecil nilai contact angel, maka membran semakin hidrofilik. Pada membran PSF murni, nilai contact angel itu sebesar 73,5 derajat, sedangkan membran GO, nilai contact angel menurun menjadi 66,7 derajat pada GO 0,5%. Kemudian turun lagi menjadi 51,3 derajat pada GO 1%. Hal ini menunjukkan bahwa membran GO berhasil meningkat meningkat meningkatkan sifat hidrofilik membran. Tetapi untuk GO 2% ini nilai contact angel sedikit meningkat menjadi 54,8 derajat, namun masih lebih rendah dibandingkan PSF murni. Kemudian ada flux air. Flux air ini menunjukkan jumlah air yang dapat melewati membran dalam satuan luas dan waktu tertentu. Dapat dilihat bahwa membran PSF ini memiliki flux sebesar
19,7 liter per meter kubik per jam. Ini setelah penambahan GO, nilai flux meningkat menjadi 32,3 liter meter kubik per jam. Eh, ini pada GO 0,5%, dan mencapai nilai tertingginya yaitu pada GO 1%, yaitu 49,9. Namun pada GO 2%, nilai flux sedikit menurun menjadi 46,4%. GO 1% itu menghasilkan flux tertinggi. Jadi kondisi terbaiknya itu pada GO 1% karena diperoleh nilai tertinggi. Kemudian ada rejeksi arsenat. Rejeksi arsenat ini rejeksi rejeksi arsenat ini eh, bagian ini itu menunjukkan rejeksi arsenat yang merupakan kemampuan membran untuk menahan arsenat agar tidak lolos melewati membran. Semakin tinggi nilai rejeksi, maka semakin baik kemampuan penyisihan arsenat. Pada membran PSF murni, nilai rejeksi hanya sekitar 25,87%. Setelah ditambahkan GO, nilai rejeksi meningkat menjadi 65,80%, itu pada GO 0,5%, dan kemudian meningkat lagi menjadi 82,30% pada GO 1%. Nilai rejeksi tertinggi diperoleh pada membran GO 2%, yaitu sebesar 83,65%. Hal ini menunjukkan bahwa membran GO memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan penyisihan arsenat. Kemudian di sebelah kanan itu terdapat grafik yang memperlihatkan hubungan antara flux dan rejeksi arsenat pada berbagai variasi kandungan GO. Batang yang berwarna merah ini menunjukkan nilai flux, sedangkan batang yang berwarna biru ini menunjukkan nilai rejeksi arsenat. Terlihat pada penambahan GO meningkatkan kedua parameter tersebut dibandingkan membran PSF murni. Pada GO 1% diperoleh flux tertinggi, sedangkan GO 2% diperoleh rejeksi arsenat tertinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa modifikasi membran menggunakan GO mampu meningkatkan performa membran baik dari sisi permeabilitas maupun kemampuan pemisahan arsenat. Kemudian uh, uh, oh kemudian mohon maaf, masih di grafik rejeksi arsenat ini menunjukkan kemampuan membran dan menyisikan arsenat. Yang sumbu Y ini menunjukkan presentasi rejeksi arsenat, sedangkan sumbu X ini menunjukkan jenis membran. Terlihat bahwa membran PSF murni memiliki kemampuan rejeksi paling rendah. Setelah ditambahkan GO, kemampuan rejeksi meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa GO membantu membran dalam menahan ion arsenat agar tidak lolos melewati membran. Pada penelitian ini, nilai rejeksi tertinggi mencapai sekitar 83,65%. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pH terhadap rejeksi. Ada 3, yaitu yang pertama rejeksi meningkat saat pH meningkat. Yang kedua itu disebabkan mekanisme donor repulsion, dan yang ketiga itu muatan negatif, membran menolak ion arsenat bermuatan negatif. Untuk garisnya ini yang warna merah itu ada PSF 0,0 Wt%, yang biru ini PSF GO 0,5, yang hijau ini PSF GO 1%, dan yang terakhir yaitu yang warna ungu itu untuk GO 2%. Grafik ini menunjukkan hubungan antara pH dan rejeksi arsenat. Pada sumbu X terdapat nilai pH, dan pada sumbu Y terdapat presentasi rejeksi arsenat. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi pH, maka rejeksi arsenat juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena pada pH tinggi,
permukaan membran menjadi lebih bermuatan negatif. Ion arsenat juga bermuatan negatif sehingga terjadi gaya tolak-menolak atau Donan repulsion. Akibatnya arsenat menjadi lebih sulit untuk melewati membran dan nilai rejeksi juga meningkat. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada penambahan GO berhasil meningkatkan hidrofilisitas dan porositas membran PSF. Yang kedua yaitu ada fluks air meningkat dibandingkan membran PSF murni. Yang ketiga yaitu rejeksi arsenat meningkat hingga 83,65% pada membran PSF atau GO. Yang keempat yaitu ada peningkatan pH peningkatan pH memperbesar efisiensi penyisian arsenat. Yang terakhir yaitu ada membran PSF atau GO berpotensi digunakan untuk pengolahan air yang terkontaminasi arsenat. Dengan demikian, kemampuan membran dalam menyisikan arsenat juga meningkatkan secara signifikan hingga mencapai sekitar 83,65%. Dengan demikian, membran nonokomposit PSF atau GO memiliki potensi yang baik untuk digunakan dalam pengelolaan air yang terkontaminasi arsenat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.